Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan secara terminologis, demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik dan pola hidup bernegara dengan menetapkan peran sentral pada rakyat. Rakyatlah yang kemudian akan memegang kedaulatan negara dan rakyat jugalah yang akan menentukan jalan pemerintahan. Secara umum, demokrasi Pancasila merupakan pengertian yang berasal dari sudut pandang kehidupan atau falsafah kehidupan masyarakat Indonesia yang dieksplorasi menurut pribadi masyarakat Indonesia sendiri. Nah, pada hakikatnya, demokrasi Pancasila yaitu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu kesetaraan, keseimbangan hak, dan kewajiban, serta keadilan sosial dan persatuan nasional. Demokrasi Pancasila juga mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta dalam demokrasi ini, rakyat memiliki kekuasaan politik dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila juga disebut sebagai demokrasi konstitusional karena pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selain itu, demokrasi di Indonesia tidak hanya sekedar merupakan suatu sistem pemerintahan, melainkan juga mencerminkan hakikat dan juga nilai-nilai yang mengakar dalam identitas negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menjadi fondasi utama bagi demokrasi di Indonesia yang kemudian akan diimplementasikan melalui instrumentasi yang konkret dan praktis dan terus berkembang. Demokrasi di Indonesia juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu salah satu wujud demokrasi yang bila mana warga negara membagikan suatu atau usulan pada penentuan keputusan. Sedangkan demokrasi perwakilan yakni semua masyarakat berhak memilih wakilnya pada pemilu untuk mengungkapkan pendapatnya dan pengambilan keputusan untuk mereka. Nah, Muhammad Hatta menyatakan bahwa sebelum merdeka, Indonesia telah memiliki tradisi demokrasi, yaitu demokrasi desa yang bercirikan 5 unsur. Yang pertama, hak rapat, yang kedua mufakat, yang ketiga gotong royong, yang keempat hak protes bersama, yang kelima hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Kelima unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Adapun instrumentasi demokrasi Indonesia yang tergambar dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini memberikan kerangka kerja hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan dan sistem demokrasi. Salah satu instrumennya yaitu sistem pemilihan umum yang memberikan hak suara kepada seluruh warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya. DPR, DPD, dan Presiden dipilih melalui mekanisme demokrasi ini untuk memastikan representasi yang adil dan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, instrumentasi demokrasi Indonesia melibatkan lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang bertugas menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan umum. Instrumen lain termasuk kebebasan pers, hak asasi manusia, serta sistem peradilan yang independen, yang semuanya mendukung demokrasi yang kuat dan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Meskipun kedaulatan di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang sampai bisa dibagi menjadi 4 bagian periode, namun demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi ialah demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menekankan pentingnya kebebasan, kesetaraan, serta partisipasi dan bukan hanya sekedar struktur pemerintahan saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang melekat dalam identitas bangsa. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia meliputi kesetaraan, kedaulatan rakyat, pemilihan umum, kebebasan, dan pengawasan. Baiklah, cukup sekian yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan
Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.